Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah Jumat kali ini kita ambil faedah di surat Ali Imran ayat 38 hingga ayat 40. Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Zakaria. Fana hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria bermunajat memohon kepada Rabb-Nya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah untukku zuriyah, anak keturunan yang baik, zuriyah thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar setiap doa yang dipanjatkan. Ayat berikutnya, ketika Nabi Zakaria dia berdoa, tak lama Allah mengutus malaikat untuk memberi kabar gembira tentang doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Ketika itu Zakaria sedang salat di mihrabnya. Malaikat memberikan kabar annallahu yubasyiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya itu akan membenarkan kalimat-kalimat dari Allah. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Yahya itu punya sifat membenarkan kalimat Allah yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Dia menjadi seorang sayyid, panutan, pemimpin bagi kaumnya. Wahasuran, yang mampu menahan nafsunya. Wa nabiyan, dia pun seorang nabi. Minas salihin, dia termasuk hamba Allah yang saleh. Qala Rabbi,
Berkata Nabi Zakaria, "Anna yakunu li gulam wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir." Dia mengatakan, "Wah, bagaimana Allah? Bagaimana mungkin, wahai Allah, sedangkan aku sudah di usia lanjut." Para ulama menjelaskan dia umur 70 tahun. Wa imraati akhir, istriku pun seorang yang mandul. Qala, maka dijawab, "Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Demikian itulah kalau Allah sudah menghendaki sesuatu yang mudah bagi Allah Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini proses bagaimana Nabi Zakaria mendapatkan anak saleh. Mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya, yang punya sifat luar biasa. Pertama, Nabi Zakaria membangun hubungan kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Punya karakter ta'abbud, ahli ibadah. Dia selalu mendekatkan diri Allah dengan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah dan yang disunnah, yang menjadi sunnah nafilah. Kita paham ada suatu hadis qudsi yang menjelaskan, tidak seorang pun hambaku yang mendekat kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai daripada amal yang difardukan. Amal yang wajib, sholat 5 waktu. Itu amal yang paling Allah cintai. Maka hendaknya kita menjaga sholat 5 waktu itu terus. Awalkan waktu. Ketika adzan dikumandangkan, kesampingkan semua. Ini adalah amal yang paling Allah cintai. Ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling Allah cintai adalah sholat pada waktunya, di awal waktu. Maka seorang ini ditambah dengan amal soleh, dengan sholat sunnah, dan terus lihat Nabi Zakaria ketika dia sedang ditemui oleh malaikat, wa huwa qaimu yusalli, dia sedang sholat di mihrabnya, menunjukkan karakter beliau, karakter yang suka ibadah. Selalu mengedepankan haknya Allah, dahulukan haknya Allah daripada haknya makhluk. Kedekatan hubungan Allah dengan hambanya itu membuat Allah akan mengabulkan doa-doa tadi. Dan apa doa Nabi Zakaria? Bukan sekedar minta anak. Kebanyakan kita yang belum punya anak, dia hanya minta, "Ya Allah, berikan aku anak." Apa artinya anak kalau tidak soleh? Apa artinya anak kalau anak itu tidak soleh? Itu hanya membuat orang tua sengsara, tersiksa di dunia. Dan berapa banyak orang tua yang tersiksa hidupnya karena perilaku anaknya yang tidak soleh. Maka Nabi Zakaria dia memberikan teladan, minta zuriyah thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan padaku anak keturunan yang baik. Zuriyah thayyibah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan padaku anak keturunan dari yang saleh. Anak keturunan yang termasuk bagian hamba-hambamu yang saleh. Bukan sekedar minta anak, tapi minta anak saleh. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah. Mintalah doalah kepada Allah Ta'ala agar diberikan anak yang saleh. Anak saleh itu adalah di sisi Allah, Allah yang punya. Zuriyah thayyibah. Lihat Nabi Zakaria dia mengatakan, Rabbi habli min ladunka.
Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu, darimu ya Allah, zuriyah thayyibah. Maknanya nggak ada yang bisa mensolehkan anak kecuali Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa mensolehkan anak, memberikan hidayah kecuali Allah Ta'ala. Soleh itu udah urusan hidayah. Hidayah itu di tangan Allah. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita dalam mendidik, mengandalkan kemampuan kita dalam membuat aturan untuk anak, wallahi kita akan dibuat stres sendiri. Ketika anak kita nggak mau ngikut aturan kita. Ketika anak kita nggak soleh-soleh, nggak nampak kesolehan itu. Kita merasa sudah melakukan semuanya, memilihkan sekolah yang dari TK, sudah Islam, sampai SMA, sampai pondok pesantren. Nggak nampak kesolehan. Mungkin kita belum minta kepada Allah zuriyah thayyibah. Kita hanya minta anak. Coba perhatikan para hadirin sekalian. Pola ini sangat penting. Diawali dari kesolehan orang tua. Sebagaimana Nabi Zakaria menjadi orang tua yang soleh lebih dahulu. Dekat dengan Allah Ta'ala. Punya karakter ta'abbud, ibadah kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian dia minta dengan merengek-rengek tiap hari. Di waktu-waktu yang mustajab. Ujungnya Allah mengabulkan doanya. Dan ketika malaikat yang diutus memberikan kabar gembira itu, dia sedang sholat. Bukan sedang main game. Bukan sedang nonton. Bukan sedang main-main. Bukan sedang lalai. Terlalu banyak waktu kita untuk lalai di hadapan Allah. Jarang berzikir. Sedikit zikirnya kepada Allah. Jarang kita baca Quran. Kecuali hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita lupa dengan Al-Quran. Gak ada lagi waktu untuk Al-Quran. Gak ada lagi sholat malam. Karakter ta'abbud kita gak ada. Karakter kita ta'abbud ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Makanya kita perbaiki. Perbaiki karakter kita. Kita biasakan, kita paksakan, kita kalahkan nafsu kita itu. Untuk terbiasa mengalahkan semua kegiatan kecuali hanya untuk mendahulukan haknya Allah. Karakter soleh selalu mendahulukan kepentingan Allah, haknya Allah. Ketika adzan dikumandangkan semua kalah. Semuanya dikalahkan. Salat. Ketika salat dia berusaha membangun sekhusuk-khusuknya. Dia berusaha melakukan seikhlas-ikhlasnya. Dia penuh dengan persiapan jiwa dan raga. Bukan sekedar sholat yang hanya dengan badannya, gerakan badannya sesuai dengan sunnah. Hatinya lalai mengembara. Hatinya di perusahaan, hatinya di sekolah, hatinya di rumah, hatinya bersama anak, hatinya bersama masalah yang dihadapi. Lalai dari Allah Ta'ala. Ibadah kita perlu kita koreksi kembali. Untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah itu. Dengan kekhusyuan. Dengan keikhlasan. Dengan tumakninah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah kualitas ibadah kita. Ketika kita bisa melakukan 4 itu. Dengan khusyuk. Dengan hati saat kita melakukan ibadah. Saat kita berdoa. Saat kita berzikir. Saat kita tilawah. Saat kita sholat. Hati kita harus hadir. Dengan ikhlas. Terus belajarlah ikhlas hanya untukmu ya Allah.
Hanya untuk Allah. Berharap ini jadi amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Dengan tumakninah. Tidak tergesa-gesa. Tidak istiqjal. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita lakukan ini terus, kita pantau ibadah kita perbaiki dengan 4 hal ini, fa insyaallah kita akan menjadi seorang hamba yang ta'abbud. Karakter ibadah itu kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya itu, ketika malaikat mengabarkan kepada Nabi Zakaria ciri-ciri Isa, ciri-ciri Yahya. Yahya itu belum pernah, nama itu belum pernah ada di muka bumi. Yahya itu adalah nama pilihan Allah Ta'ala. Dan Allah mengabarkan sifat karakternya Yahya yang akan jadi anaknya Zakaria. Karena Zakaria seorang yang sangat soleh. Diberikan anak yang soleh juga. Yang pertama adalah Yahya itu akan membenarkan semua kalimat Allah, wahyu yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Gak ada yang didustakan. Semua diimani. Dia akan jadi pemimpin, Masya Allah. Bukan sekedar membenarkan, beriman. Tapi dia akan jadi pemimpin bagi kaumnya. Sayyidan wa hasuran. Dia mampu menahan nafsu. Nafsunya selalu terkendali. Wa nabiyan. Dia akan menjadi seorang nabi. Dan dia menjadi hamba. Dari hamba-hamba Allah yang saleh. Para hadirin sekalian, ini jawaban untuk Zakaria yang selalu berdoa. Dari mulai dia menikah sampai dia umur 70 tahun. Baru Allah kabulkan. Kalau usia pernikahan seperti Nabi Muhammad SAW 25. 70 tahun kemudian baru dapat, berarti kurang lebih umur 45 tahun. 45 tahun kemudian baru dapat anak. Berdoa terus siang dan malam di waktu-waktu yang mustajab selama 45 tahun. Baru dikabulkan. Betapa sabarnya Nabi Zakaria. Lihat kita berdoa kepada Allah hanya sehari 2 hari. Seminggu, sebulan sudah merasa bosan. Ya Allah, aku sudah doa siang malam, tapi enggak engkau kabulkan. Dia udah bosan. Nabi Zakaria itu sampai 45 tahun. Umur 70 tahun baru dikabulkan. Menunjukkan bahwa Zakaria seorang yang sangat sabar menunggu keputusan Allah Ta'ala. Dia pun serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Mau diberi anak atau tidak. Doaku sudah menjadi amal ibadahku. Jadi terkadang kita berdoa tapi belum dikabulkan. Udah sebulan, setahun. Doanya itu terus. Nggak dikabulkan juga. Wallahi doa kita itu sudah jadi amal soleh kita. Doa kita itu sudah menjadi ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Gak sia-sia. Bahkan mungkin lebih baik daripada apa yang dikabulkannya doa kita itu. Masya Allah. Ditundanya doa. Ditundanya, dikabulkannya doa itu. Agar kita lebih banyak lagi berdoa. Agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita selalu khusnudon sama Allah Ta'ala. Agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, hendaknya kita mengambil ibrah kepada Nabi Zakaria ini. Polanya ketika kita selalu membangun kesalehan di hadapan Allah Ta'ala.
Kita akan minta kepada Allah Ta'ala untuk apa yang kita butuhkan dalam hidup, termasuk anak soleh. Fa insya Allah, Allah akan kabulkan. Semoga bermanfaat untuk yang sedikit ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karakter seorang hamba atau orang tua yang selalu membangun hubungan baik kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang Allah fardukan dan yang disunahkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sa'id bin Jubair, dia mengatakan, inni la azidanna fi salati li ajli ibni hadza. Sungguh aku tambahkan dalam salatku untuk anakku ini. Hisham, seorang ulama setelahnya, menjelaskan, Sa'id bin Jubair menambahkan salat itu maknanya agar menambahkan salat, maknanya dia mungkin menambah jumlah rakaat-rakaat dalam salat sunnahnya. Dia menambahkan rakaatnya atau menambah panjangnya dalam doa ketika ruku, ketika sujud, atau ketika dia qiyam, atau ketika dia duduk tahiyat akhir. Banyak doa untuk agar Allah menjaga anaknya. Agar Allah menjaga anaknya. Hadirin sekalian, kita hidup di zaman super rusak. Anak kita hidup di zaman internet. Siapa anak yang ketika pegang internet dia tambah soleh? Siapa anak yang ketika pegang HP dia tambah soleh? Hampir nggak ada. Ketika pegang HP makin rusak. Tapi itulah anak kita. Hidupnya sudah zamannya. Dia pegang ini. Dan semua orang tua banyak yang mengeluhkan tentang masalah ini. Ketika kita tinggal kerja, kita kemana? Anak kita sendiri di rumah, nggak kemana-mana. Belum tentu dia aman, belum tentu dia selamat kalau dia pegang ini, connect internet. Nggak ada jaminannya untuk bisa selamat dari ini. Walaupun dia di rumah, nggak kemana-mana. Di kamar sendiri. Masya Allah. Berapa banyak anak-anak yang rusak karena ini. Kenapa? Karena Allah nggak menjaga anak kita. Kalau Allah nggak menjaga anak kita, nggak ada yang bisa menjaganya. Pernahkah kita minta kepada Allah agar menjaga anak kita? Pernahkah kita minta kepada Allah, ya Allah jaga anakku, jaga matanya, jaga kemaluannya, jaga hatinya. Masya Allah. Berapa banyak anak kita yang terfitnah dengan pornografi. Isi otaknya mesum, porno. Dulu ada seorang pemuda yang seperti itu zaman Nabi. Sampai dia berani minta izin kepada Rasulullah. Ya Allah, ista'zanli. Ya Allah, izinkan aku. Bizina, dengan zina. Minta izin berzina. Karena isi otaknya cuma mesum dan zina. Pornografi. Lihat wanita itu yang dibayangkan adalah porno. Rasulullah setelah menjelaskan dampaknya, memberikan doa. Lihat doa ini. Doa ini yang harus sering dipanjatkan oleh para orang tua. Agar dia selamat dari pornografi.
agar isi otaknya enggak kepada porno dan mesum. Allahumma apa? Allahumma ighfir dzanbahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu. Ya Allah, sucikan hatinya. Wa hassin farjahu. Jagalah kemaluannya ya. Di zaman seperti ini doa yang harus saling dipanjatkan oleh para orang tua. Kalau kita doa dengan doa ini di waktu-waktu yang mustajab. Setelah kita memuji Allah, setelah kita ibadah kepada Allah, setelah kita salawat kepada untuk Rasulullah, doalah dengan doa ini untuk anak kita. Agar Allah menjaga anak-anak keturunan kita. Gak ada yang bisa menjaga anak kita kecuali Allah Ta'ala. Hatinya Allah yang mengendalikan. Matanya Allah yang mengendalikan. Semua organ tubuhnya Allah yang mengendalikan. Tapi kita lupa. Gak minta kepada yang menciptakan anak kita. Agar memperbaiki akhlak anak kita. Menjaga kemaluannya. Oleh karena itu para jamaah. Doa ini harus selalu kita panjatkan. Untuk guru, doakan untuk muridnya dengan ini. Ya Allah, ampunilah dosa anak didikku. Sucikanlah hati-hati mereka. Jagalah kemaluan-kemaluan mereka ya Allah. Itu yang harus kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Menjaga anak keturunan kita dari fitnah-fitnah di zaman sekarang ini. Yang semuanya merasakan begitu dahsyat dampaknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.